Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mulai langsung aja ya, ke setengah jam. Ya, pada kelas ini kita membahas tentang riset di bidang teknologi informasi. Pertemuan pertama, ini kan saya rekam sudah ya. Oke. Kalau ada yang nggak tahu masuk ke room kan kita masuk sendiri. Roomnya kayak masuk semua ya. Oke. Kita akan bahas langsung tentang mata kuliah ini ya. Jadi ada dua kata, yaitu riset, yang kedua teknologi informasi. Ini bahannya udah ada di portal ya, Anda bisa download ya. Yang pertama riset ya. Riset itu apa? Ya, riset itu apa ya? Kan Anda sudah kuliah metode penelitian. Ini kan syaratnya kan Anda lulus mata kuliah metode penelitian ya. Riset itu apa? Riset itu dari bahasa Inggris re dengan search. Kita biasanya searching. Search itu mencari. Re itu sesuatu yang pekerjaannya diulang, melakukan lagi. Berarti kalau research terus kita melakukan pencarian terus, mencari terus. Jadi berarti tidak pernah berhenti gitu mencari. Nah, dalam hal ini yang dicari apa? Yang dicari tentu ilmu ya, ilmu pengetahuan. Itu makanya disebut riset. Karena mencari ilmu itu oleh siapapun ya, oleh profesor sekalipun itu nggak pernah berhenti. Nggak pernah berhenti. Karena pengetahuan itu kan relatif ya. Hari ini benar, besok kalau orang menemukan yang baru, maka yang lama itu jadi nggak benar. Itulah pengetahuan. Ilmu pengetahuan kan begitu ya. Apa kita pahami sebagai ilmu pengetahuan sekarang itu adalah apa yang dicapai oleh manusia terakhir. Ya, apa yang dicapai oleh manusia yang terakhir ya. Besok mungkin enggak itu lagi ya. Nah, besok mungkin berubah gitu akan kalau ada hasil searching yang baru ya. Itulah maksudnya riset. Jadi kenapa disebut riset? Karena memang terus-menerus ya. Terus-menerus dilakukan baik secara dan melakukannya itu bersama-sama gitu. Dengan orang lain. Kalau hari ini kita melakukan riset, nah topik kita itu harus yang berkaitan yang sudah dilakukan oleh orang lain yang juga melakukan riset. Jadi kita melakukannya berdasarkan apa yang sudah dilakukan oleh orang sebelumnya. Jadi yang dilakukan oleh orang sebelumnya itu kita research, kita coba lagi gitu. Mungkin kita mau membuktikannya juga, mungkin kita mau memperbaikinya. Mungkin dari situ kita menemukan inspirasi untuk menemukan sesuatu yang baru. Nah, makanya disebut terus-menerus melakukan pencarian. Itulah asal kata research ya. Nah, kemudian secara definisi ini diambil dari Bert Stone ya. Nah, dia mendefinisikan riset itu seperti ini ya. Proses mengeksplorasi ketidaktahuan. Unknown ya, ketidaktahuan dengan mempelajari dan belajar tentang sesuatu yang baru. Jadi riset itu mempelajari sesuatu yang baru, kita belajar. Jadi belajar itu tidak hanya semata-mata dari membaca buku, membaca referensi, tapi juga kita ya melakukan riset ya. Building new knowledge. Nah, jadi diharapkan apa riset yang kita lakukan itu bisa membangun knowledge baru, apakah di sekitar atau bahkan ke dunia ya. Ke dunia ada sesuatu yang baru yang kita tambahkan. No one yang satu orang belum pernah memikirkannya. Nah, itulah riset yang ideal itu seperti itu. Kita melakukan sesuatu yang orang lain belum pernah berpikir gitu, tetapi tetap berkaitan dengan apa yang sudah dicapai oleh orang-orang. Makanya di dalam kegiatan riset itu ada namanya referensi. Referensi itu apa? Mengambil apa yang sudah dicapai oleh orang lain.
Ya, apa yang sudah orang lakukan gitu dengan yang akan kita riset gitu. Itu wajib ya, harus wajib ya. Tidak boleh kita berdiri sendiri. Ya, gitu. Harus ada hal-hal yang apa topik kita ya, apa tema yang kita lakukan itu harus orang lain sudah pernah lakukan. Nah, kita ambil, kita jadikan referensi. Hanya di dalam salah satu bab, ya di dalam salah satu bab ya, buat teks kerja praktek ya. Nah, di dalam salah satu babnya ada landasan teori ya, atau apa namanya, kepustakaan, studi kepustakaan. Nah, apa yang dicari di dalam riset? Yang dicari ya kebenaran ya, dalam hal ini kebenaran ilmu. Kebenaran ilmu. Nah, kebenaran ilmu itu apa? Nah, karena kebenaran kan tidak hanya ada di ilmu. Nah, kebenaran ilmu itu kan relatif tadi ya. Karena dia relatif itu kan artinya kan hari ini benar, pada waktu lain belum tentu benar. Itu maksudnya relatif ya. Itu relatif. Nah, karena relatif itulah makanya perlu riset. Terus menerus dicari terus sampai kita menemukan yang lebih baik gitu tentang kesimpulan kita tentang ilmu pengetahuan. Bagaimana cara mencapainya? Cara mencapainya dengan, nah itu nanti di dalam riset itu ada metodologi, ada sistematika. Jadi mencapainya nggak salah. Cara mencapainya itu tidak asalan, tapi ada metodenya. Nah, itulah namanya nanti metode penelitian. Nah, kemudian ilmu yang kita secara keilmuan ya, yang akan kita capai itu adalah harus yang rasional. Nah, rasional itu berarti berdasarkan akal sehat. Jadi seorang ilmuwan itu dia harus punya akal yang sehat, ya, yang tidak subjektif tapi objektif. Nah, itu rasional itu ya. Ciri khas rasional kan dia bersikap objektif terhadap apa yang sedang dia kaji. Nah, yang sedang dia kaji ya. Kalau terlalu banyak dipengaruhi oleh hal-hal lain, nah itu bukan ciri seorang ilmuwan nanti. Seorang ilmuwan itu dia beda lah dengan politisi ya. Nah, kalau politisi kan banyak aspek yang subjektif yang mempengaruhi gitu. Tapi kalau ilmuwan dia harus rasional, akal sehat ya, dia memang semata-mata berdasarkan berpikir dengan pikiran rasionya ya. Kemudian sistematis ya, ilmu sistematis itu maksudnya ada satu pola atau ada terminologi ya, makanya nanti ada metodologi itu memperlihatkan kesistematisan dari keilmuan yang proses keilmuan yang sedang kita lakukan. Kemudian ada aspek empiris. Empiris ini berarti bisa dicoba, bisa dibuktikan, diukur. Nah, itu empiris namanya. Bukan kita berbicara tentang sesuatu yang bukan tidak bisa dilakukan di kehidupan ya, di bumi. Nah, empiris itu dia bisa dicoba di bumi. Nah, kalau di langit, nah itu bukan empiris namanya. Nah, itu nanti lain lagi masalahnya kan. Ya. Tapi kalau keilmuan itu bisa dilihat, diukur. Nah, kalaupun nggak bisa dilihat oleh mata, bisa diukur dengan alat ukur bahwa itu terjadinya seperti itu, faktanya seperti itu. Itu namanya empiris. Ya. Makanya kalau meriset kematian nggak bisa. Kita kan nggak bisa ukur itu setelah orang mati ya, mengukur setelah orang mati apa yang terjadi. Nah, itu kan belum ada ukuran empirisnya itu. Nggak bisa kita dapatkan data empirisnya. Data empiris berarti data yang kita jangkau, apakah dengan kita ukur atau kita interview orangnya. Orang yang mati kan nggak bisa kita interview lagi. Kita mau buat kuesioner kalau orang-orang mati. Nah, itu nanti bedanya. Jadi seorang ilmuwan itu aspek empiris ini penting ya. Yang mau dicapai itu adalah kebenaran dari aspek empiris. Ya. Jadi rasional, sistematis, dan empiris. Kemudian harus valid nanti. Nah, di dalam riset harus valid, harus reliable, dipercaya, dan objektif. Ini adalah ukuran-ukuran yang berkaitan dengan keilmuan. Nah, tentu nanti harus ada metode atau metodologi. Ya, inilah yang paling
sering dibahas di dalam riset itu ya tentang metode atau metodologi. Makanya ada mata kuliah metode penelitian. Oke, itu riset. Mata kuliah kita kan riset teknologi informasi. Kan itu mata kuliah kita kan? Riset teknologi informasi. Nah, teknologi informasi itu apa? Teknologi informasi itu ada dua hal ya yang disatukan di teknologi informasi. Yang pertama sistem komputer, yang kedua networking. Itulah sistem informasi. Informasi itu perpaduan antara sistem komputer dengan networking. Kenapa harus ada sistem komputer? Karena sistem komputer memproduksi informasi. Nah, ini kan informasi ya. Nah, kalau teknologi itu kan fungsinya dua. Yang pertama memproduksi, yang kedua mendistribusikan. Nah, pabrik ya. Ini memproduk ini berarti dia pabrik informasi. Nah, kalau di industri namanya manufacture ya, pabriknya. Siapa yang menghasilkan informasi ya komputer. Nah, makanya orang teknologi informasi belajar komputer. Kenapa? Karena sekarang alat yang sudah teruji dan dia sudah banyak diterapkan juga di dalam menghasilkan informasi adalah komputer. Yang kedua, mendistribusikan informasi. Mendistribusikan berarti informasi yang sudah ada bisa diberikan ke orang lain yang tempatnya berbeda, tempat yang berbeda. Itu namanya mendistribusikan. Ini sama dengan di pabrik-pabrik ya. Kalau misalkan di pabrik itu ada produk, ada yang memproduksi, ada yang mempendistribusikan kan. Misalkan pabrik susu ya. Susu diproduksi, ada pabriknya, jadilah susu. Setelah itu kan nggak terletak di pabrik itu aja, tapi didistribusikan ke orang yang butuhkan, orang yang mau beli. Jadi itu makanya teknologi informasi itu adalah kita melihatnya dari sisi informasi ini sebagai sebuah produk. Informasi sebuah produk, makanya ada bagian produksinya. Yang kedua, informasi sebagai sesuatu yang harus didistribusikan. Sebenarnya istilah di dalam IT-nya itu di-sharing, didistribusikan. Nah, yang dua inilah makanya disebut teknologi informasi, ciri khasnya. Nah, sistem komputer sendiri yang di dalam memproduksi informasi itu dia dipengaruhi oleh hardware, software, dan brandware. Ini kan sistem komputer ya. Itu ada hardware, software, dan brandware. Kemudian kalau berkaitan dengan networking ya, di dalam mendistribusikan informasi itu ada end device ya, ada net device, ada network media. Nah, ini semualah yang menjadi ruang lingkup dari teknologi informasi. Ruang lingkup. Jadi kalau riset teknologi informasi, berarti kita meriset di ruang lingkup ini. Ya, kita mau meriset hardware, software, brandware. Kalau di jaringan mungkin end device-nya ya, atau mungkin net device-nya ya, network devices-nya, atau mungkin network medianya, atau ya gitu ya. Atau mungkin pengembangan dari perangkat ini gitu ya. Itulah teknologi informasi. Maka riset teknologi informasi adalah ya melakukan kegiatan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan di bidang sistem komputer dan networking. Oke. Nah, tadi banyak bicara tentang metodologi itu apa? Yang besar itu metodologi. Jadi metodologi itu terdiri dari sekumpulan metode. Jadi ini metodologi. Nah, di dalamnya ada metode. Nah, penelitian kan metode itu banyak ya. Ada metode bagaimana cara kita mengambil data. Ada metode bagaimana cara kita menganalisa. Ya. Ada metode bagaimana cara kita macam-macam gitu metode. Makanya kumpulan dari itu namanya metodologi. Nah, harus diingat bahwa setiap kegiatan itu ada tujuan. Ada tujuannya. Jadi kita memilih
metode itu ya dalam rangka tujuan. Makanya yang pertama kali ditetapkan tujuan kita, ya. Tujuan penelitian kita apa. Metodenya bisa berbeda, tapi tujuannya harus satu, gitu. Harus tujuannya ini. Tapi jadi metode itu alat untuk mencapai tujuan penelitian kita. Alat ya, cara atau prosedur untuk mendapatkan tujuan. Jadi harus ada tujuan ya gitu. Nah, tapi tujuan ini kan nanti ada latar belakangnya. Kenapa kita bertujuan itu? Nah, seperti itu nanti urutan-urutannya. Nah, kalau di kita orang IT, apakah algoritma itu metode? Algoritma itu apakah metode? Kalau kita lah orang teknologi informasi, apakah algoritma itu metode? Ya. Jadi nanti algoritma itu ya salah satu metode. Tapi bisa juga dia objek yang kita teliti. Tapi kalau kita ada kasus bisa dipecahkan dengan algoritma tersebut, maka algoritma itu namanya metode. Sehingga kalau di perkuliahan, di skripsi, Pak, saya mau buat skripsi, gitu. Pembimbingnya nanya, metode kamu apa? Nah, karena kan skripsi kalau di S1 kan wajib pakai metode ya. Ya, jadi metode itu bisa sebuah algoritma yang mau kita terapkan untuk memecahkan kasus yang kita temukan. Ya, apakah algoritma merupakan metode? Ya bisa jadi. Walaupun tidak hanya algoritma nanti. Untuk kasus di kita, algoritma itu salah satu metode. Nah, apakah wajib membuat program? Apakah wajib membuat program? Riset di bidang teknologi informasi yang sudah tingkat lebih ke atas lagi itu nggak mesti buat program. Nah, kecuali kalau di dunia pendidikan belajar meneliti, kalau tahapan Anda kan masih belajar meneliti dan belajar tentang perkuliahannya, diwajibkan membuat program, tujuannya adalah supaya sambil membuat tugas akhir, sambil mempertajam skill program. Tapi sebenarnya nggak wajib buat program kalau penelitiannya yang tingkat sudah profesional, gitu. Nggak, sudah tingkat yang lebih ke atas. Penelitian nggak mesti membuat program, ya ada penelitian cuma pakai Excel aja. Yang penting dia bisa membuktikan algoritma yang dia terapkan, gitu, yang dia perbaiki. Bisa. Tapi di S1 itu memang karena skill programmingnya juga mau diasah, ya, mau dilihat, gitu ya, karena cara terakhir untuk membuat Anda belajar gitu, di programming kan ya di skripsi, ya di tugas akhir. Sehingga kadang-kadang diwajibkan. Jadi itu cuma ini aja ya, tujuan dari program studi aja ya, makanya diwajibkan membuat program. Tapi hakikatnya nggak wajib buat program. Di bidang teknologi informasi nggak mesti buat program. Nah, ini tadi ya, metode ya. Metode itu ya tergantung tujuan. Oke, metode apa ya, tergantung tujuannya kamu mau buat apa. Jangan mentang-mentang temannya ada yang pakai net bias, aja pakai net bias juga. Lah beda kan. Lihat dulu tujuan penelitiannya apa. Nah, oke. Nah, kegiatan riset di bidang teknologi informasi tentunya tergantung levelnya. Level S1, S2, S3 ini berbeda. Nah, kalau kita melihat ke acuan yang dari pemerintah ya, dari Kemendikbud. Nah, Kemendikbud itu acuan kualifikasi S1 itu harus gimana, S2 harus gimana, S3 harus gimana, itu namanya KKNI ya. KKNI ini kualifikasi ya. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. KKNI. Nah, di KKNI itu dibuat level-level. Nah, S1 itu level 6. Kalau S2 nanti level 7 dan level 8. S3 level 9. Berarti level 1 sampai 5 itu mungkin SD. Nah, ini dia. Adanya. Di level 3 itu diploma 1, level 4 diploma 2, ini ada D3 ya. D3 level 5. Nah, sarjana, kan ada sarjana ya. Nah, kita di sini. Ada di sini sarjana.
Di level 6. Jadi, kemampuan yang harus Anda capai itu Anda harus bisa minimal mencapai yang level 6 itu, yaitu mengaplikasikan, mengkaji, membuat desain, memanfaatkan iptek, menyelesaikan masalah. Nah, jadi ada masalah, Anda bisa menerapkan salah satu ilmu yang Anda dapatkan di bidang yang sedang ada di program studi yang sedang Anda pelajari. Nah, menerapkan. Nah, kalau kita terapkan apa ya? Algoritmanya. Algoritma yang atau metode-metode pemecahan yang dipelajari itu. Nah, Anda cari kasus. Anda hanya mengaplikasikan. Nah, mengaplikasikan. Beda kalau S2, itu dia bukan sekedar mengaplikasikan, tapi memperbaiki. Dia bisa memperbaiki metode itu, meningkatkan. Jadi metodenya nggak cuma dia gunakan, tapi dia membuat metode itu jadi lebih baik. Nah, apa yang dia tambahkan. Nah, kalau S3 nanti lebih tinggi lagi. Dia harus bisa membuat metode yang baru yang orang lain di dunia ini belum pernah. Nah, walaupun sekecil apapun, asalkan dia orang lain belum pernah, nah itu udah S3. Itu bukan hal yang baru. Yang apakah itu jadi teori baru atau teknik baru ya, atau algoritma baru yang S3. Jadi S1 ini sebenarnya menerapkan aja, apply, menerapkan aja. Kalau bahasa ininya taksonominya ini apply. Nah, dari situlah acuan kita bahwa S1 itu tugas akhirnya wajib seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, gitu. Jadi ada standarnya riset di bidang jurusan kita ini untuk S1 ya. Nanti kalau S2 nanti juga ada S3. Oke, ini yang tadi KKNI ya. Nah, di sini sarjana ini harus bisa mencapai ini. Sarjana bisa mencapai ini. Ya, ini sebenarnya ini ada ini. Jadi dari level 1 sampai level 2 itu jadi operator. Nah, kalau level 5 dia sampai jadi teknisi atau analis ya, termasuk level 6 lah. Tapi level 6 itu analisnya udah lebih tinggi dari level 5 ya. Ini yang level 5 ini kadang-kadang kan ada D4 ya. Nah, D4 itu disebut juga dia jadi ini. Nah, kalau level 6 ini ya, kalau di bidang desain ya Anda jadi analis. Jadi analis kalau di programming ya Anda bisa buat program. Bisa mengapply tadi ya, menerapkan program untuk memecahkan kasus. Yang disebut ahli itu ini. Ahli itu udah 8 ke atas. S2 ke atas, itu baru disebut ini dia. S2 itu baru disebut ahli. Nah, oke. Berarti kan algoritma, nah ini kan kita kan di teknologi informasi ya, dan kita kebanyakan kan bicara tentang algoritma dulu ya. Algoritma itu kan berarti kan algoritma itu bisa digunakan untuk memecahkan masalah. Nah, salah satunya nanti kalau kita terapkan dia jadi program. Jadi kita pertama kan cari masalah dulu. Nah, kita cari algoritma yang cocok baru kita buat programnya kan gitu ya. Nah, algoritma untuk memecahkan masalah itu jenisnya apa-apa saja. Nah, ini penting untuk Anda ketahui. Yang pertama ada algoritma dasar. Karena Anda belajar ya. Algoritma mensorting ya, mengurutkan data ya. Ada bubble sort, merge sort, insert sort, selection, ada heap, ada macam-macam itu kan. Yang kedua algoritma searching. Nah, ini gimana ya mata kuliah struktur data ya. Anda pasti belajar ya gimana caranya mencari data dari sehimpunan data itu gimana. Algoritma mencarinya ya. Ada yang secara linear, ada yang secara graf, ada yang pakai hash gitu ya, dan sebagainya gitu. Itu contoh algoritma ya. Nah, kemudian di database juga kan Anda mengenal ya, ada beberapa algoritma yang sudah jadi function, yang sudah bisa langsung digunakan. Seperti kalau di database meng-create database, read ya, update, delete. Itu tuh di database ada juga search ya. Mencari data di database. Nah, gitu. Ya. Nah, ini adalah algoritma dasar yang dipelajari di perkuliahan untuk mengantarkan Anda ke algoritma yang lebih tinggi lagi. Nah, algoritma yang seperti ini yang sudah umum. Nah, ini jangan dijadikan skripsi karena ini sudah mapan gitu ya. Kemudian kasus-kasus yang bisa dia pecahkan juga
bukan kasus yang spesifik gitu, tapi kasus di aplikasi secara umum. Sehingga gini, Pak, saya mau buat skripsi membandingkan antara bubble set dengan merge set. Itu nggak boleh. Itu kan sudah umum ya. Itu kan algoritma yang memang di mata kuliah juga udah ada ya, memang dibanding-bandingkan di perkuliahan. Karena dia algoritma yang kasus yang bisa dipecahkannya adalah kasus yang sifatnya lebih general ya, sangat general gitu, dan memang aplikasi yang kita buat itu seringkali memang udah pakai itu gitu. Nah, biasanya kita kalau mau buat skripsi gitu ya, ini S1 ya, buat skripsi, maka ya biasanya ini yang ini ke atas. Misalkan metode yang sifatnya multiple attribute decision. Contohnya AHP, TOPSIS, SAW. Nah, ini adalah metode yang pemecahan masalahnya dengan mencoba mencari yang prioritas. Nah, kalau ada banyak pilihan dengan metode multiple attribute, ada banyak pilihan dan ada banyak atributnya banyak. Secara horizontal banyak, secara ke bawah ini secara vertikalnya juga banyak. Nah, itu bisa di ranking nanti mana yang lebih prioritas. Nah, itu namanya multiple attribute decision. Nah, itu metodenya banyak sekali. Ya, mulai dari AHP, TOPSIS, SAW, ya banyak lah sekarang ini ya. Dan beberapa tahun belakangan skripsi kakak senior Anda yang sudah jadi sarjana itu banyak yang berputar di sini-sini aja. Putar di sini aja, ini aja skripsinya. Karena nggak boleh satu, disuruh dua. Ayo bandingkan. Kamu bandingkan TOPSIS sama SAW ya. Wah, di sini terus. Banyak sekali ini judul-judul skripsi. Nah, sampai akhirnya pernah diputuskan, nggak boleh lagi dipakai ini. Nah, karena yang dipakai datanya juga cuma ganti data aja. Nah, itulah intinya di semua inilah, semua jurusan kita ya seperti itu. Kalau Anda melihat di perguruan tinggi lain juga ya seperti itu, karena kasusnya banyak gitu yang bisa dipecahkan pakai metode ini. Sehingga skripsinya juga banyak. Yang kedua di bidang soft computing ini kan udah banyak algoritmanya ya, ada fuzzy, ada GAG, genetic algorithm, ada yang ANN ya. ANN ini artificial neural network ya. Nah, ini kan namanya soft computing. Nah, ini juga algoritma-algoritma yang sering digunakan untuk penyelesaian di kasus-kasus tertentu. Nah, ini juga ini termasuk yang level yang jadi skripsi, boleh jadi skripsi. Ya. Nah, kemudian sekarang ada di bidang data science atau data mining ya. Apakah algoritma regresi, klasifikasi, ya, clustering dan sebagainya. Nah, ini juga udah 2 tahun belakangan di sini banyak ya. Berputar di sini-sini aja. Ada yang pakai regresi linear, ada yang pakai SPC, ada yang pakai kalau klasifikasi tadi ya pakai Naive Bayes ya, pakai KNN ya, KNN klasifikasi. Clustering ini pakai K-mean ya, pakai hierarchical ya, itu yang ini kita belum pernah ya. Nah, ini udah 2 tahun belakangan berkisar di sini. Nah, di kita ya. Nah, tahapannya di kita sudah disuruh membandingkan. Wah, kamu nggak boleh pakai satu metode, cari yang lain. Nah, gitu sudah sampai ke tahap sana itu, karena skripsinya ini aja gitu judulnya. Sampai di sini ini banyak. Kemudian masalah security. Masalah security. Ada juga yang buat security itu kan ada algoritmanya. Yang paling banyak itu kriptografi ya, mengenkripsi gimana data yang tersimpan itu dienkripsi sehingga walaupun orang bisa mengakses tapi dia tidak bisa membukanya. Gitu ya. Nah, itu juga dibuatkan dalam bentuk program. Nah, itu juga ada ya beberapa kali tugas akhir di kita. Itu kalau dari segi algoritma ya seperti itu. Algoritma di dalam pemecahan masalah yang untuk jadi topik riset mahasiswa S1. Nah, kalau di bidang lain, mungkin nanti di bidang cyber security, di bidang multimedia, di bidang IoT ya, kalau embedded system, di bidang cloud computing. Nah, ini juga tentu punya metode yang tidak algoritma. Ya,
bisa jadi skripsi ya. Tapi ada metodenya yang dia kan bukan algoritma gitu, nggak mesti programnya mungkin algoritma sederhana. Tapi ada metode sendiri ya, kayak Anda di IoT ya. Di IoT Anda membuat sebuah alat gitu untuk mengambil datanya pakai sensor tertentu ya. Mungkin algoritmanya sederhana, tapi membuat alat itu jadi satu metode. Urutan Anda membuat alat itu, kenapa dipilih sensornya ini, kenapa kalau IoT itu pakai sensor ya, kenapa sensornya yang dipilih ini, kenapa alat embeddednya ini mau pakai Raspberry atau pakai Arduino dan sebagainya, nah gitu. Jadi bisa jadi menghasilkan sebuah skripsi yang juga memenuhi syarat apply tadi ya ini. S1 ini syaratnya ini. Nah, itulah nanti. Ini nanti bisa kita bicarakan lebih lanjut di perkuliahan yang berikutnya ya. Ini cuma mengantarkan Anda ke pemahaman gitu ya, bahwa mata kuliah ini nanti kita akan mendiskusikan tentang topik-topik skripsi yang layak lah gitu untuk mahasiswa S1 ya. Nah, supaya Anda jangan bingung ya. Wah, judul saya apa ini Pak? Yang boleh apa Pak? Yang nggak boleh apa? Nah, gitu. Kadang-kadang tidak sesuai gitu dengan ini ya. Prosesnya nggak sesuai gitu dengan tahapan yang kita inginkan. Nah, kita akan diskusikan di kelas ini nanti ya. Nah ini, jadi Anda kalau buat skripsi itu Anda sejak awal Anda sudah punya bayangan gitu. Anda mau ahli di bidang apa gitu, karena kan teknologi informasi ini luas ya. Ada bidang software engineering, ada bidang image processing, ada bidang networking, soft computing, bioinformatik, data mining, computer vision, HCI ya, human computer interaction. Ada banyak. Anda mau apa gitu di bidang mana gitu. Nah, dari itu dulu yang ditentukan. Yang Anda tentukan. Nah, dari situ baru Anda baca-baca skripsi orang itu. Di perpustakaan atau di internet banyak ya, di berbagai perguruan tinggi yang skripsi sekarang bisa dibaca. Misalkan Anda tertarik di bidang data mining gitu. Nah, ada baca itu skripsi orang-orang. Oh, kalau skripsi data mining begini ya judulnya. Baru dari sana Anda dapat inspirasi. Jadi sejak awal ya kita mungkin di kurikulum baru nanti kita sejak awal mahasiswa sudah diarahkan gitu ke bidang tertentu ya, supaya jangan pas skripsi aja dia mikir ya, pas skripsinya bukan karena bidang dia tapi karena mana judulnya yang diterima. Padahal kan kita kan punya minat sendiri ya, minat yang mau kita jadikan yang mau kita jual ke orang lain gitu, yang mau menggunakan kita ya. Mungkin Anda di multimedia gitu bisa jadi Anda cari itu orang kalau di bidang multimedia apa sih judul-judul skripsinya, baca itu bacalah di sekarang kan sumber untuk kita membaca kan sangat luas. Nah, ditentukan ini namanya passion, supaya yang Anda lakukan itu sesuai sama passion Anda, jangan terpaksa ya. Terpaksa. Karena sudah terbukti orang yang bekerja sesuai dengan passion dia itulah orang yang sukses. Banyak orang yang kerja terpaksa, ya terpaksa. Anda kan, ya alhamdulillah Anda kan termasuk sekelompok orang yang diberi kesempatan untuk kuliah. Orang-orang yang bisa kuliah itu kan nggak banyak, yang bisa mencapai S1 gitu. Nah, semestinya Anda memiliki passion gitu di bidang yang Anda kuliahkan. Jadi ahli gitu di ahli ya, untuk ukuran Anda ahli, untuk ukuran S1 ya. Oke, itu nanti ya, nanti ini ada langkah-langkah lah bagaimana menemukan topik. Nah, kemudian kalau namanya riset tidak lepas dari menulis, membuat laporannya. Yang namanya riset itu, bukti kita membuat riset itu adalah laporan penelitian. Bukti kita membuat riset. Kita melakukan riset setiap berhari-hari, bermalam-malam, berbulan-bulan ya. Tapi kalau nggak ada laporannya, itu dianggap oleh orang lain nol. Dianggap kita nggak melakukan apa-apa. Jadi bukti kita melakukan penelitian adalah laporan. Makanya sejak S1 wajib mahasiswa membuat laporan, menulis laporan. Wajib.
Tapi saya Pak udah meneliti Pak di lab, ngapain lagi buat laporan? Ya buktinya laporan, bukan yang diteliti di lab, tapi buktinya laporan. Oh, ada foto-fotonya Pak? Enggak, buktinya bukan fotonya. Ada videonya Pak? Bukan. Ya. Jadi bukti penelitian itu laporan tulisan. Nah, laporan itu tulisan. Makanya wajib ya. Apa saja yang meneliti itu wajib nulis ya. Dosen setiap semester wajib nulis hasil penelitian. Nah, gitu. Wajib, kalau enggak dia dipecat, enggak jadi dosen. Itu dari Dikti ya, dari pemerintah. Kemendikbud begitu syaratnya. Ya, apalagi, nah Anda kan ini ya orang yang baru mau melakukan penelitian gitu, baru gitu ya. Nah, makanya cara menulis sudah dimulai kan dari kerja praktek. Nah, nanti deskripsi nanti Anda juga kembali Anda menulis. Nah, tulisannya juga harus sistematis ya. Sistematis menulis itu urutannya sering disingkat sama gini ya, IMRON ya. Introduction. Nah, jadi introduction ini mengantarkan kita ke pemahaman masalahnya apa. Nah, masalahnya apa? Kenapa itu jadi masalah? Itu namanya introduction. Baru nanti metode ini apa usulan metode yang mau kita gunakan untuk masalah yang kita ceritakan di bagian introduction. Nah, baru di metode itu baru dilakukan sehingga ada hasil. Nah, hasilnya dikumpul, ini hasilnya ini, baru hasilnya didiskusikan, maksudnya diuraikan ya, Oh ini hasilnya begini, ini hasilnya begini, ini begini. Oh ini kalau begini nih dibandingkan sama ini begini, itu namanya discussion. Jadi sebenarnya urutan umumnya itu ini ya, orang sering nyingkatnya dengan IMROT ya, kayak bahasa Inggris ya, introduction, method, result dengan discussion. Nah tetapi di kita di skripsi itu urutannya jadi begini. Nah, sama ya. Ini pendahuluan sama landasan teori itu introduction. Metode itu kita nulisnya di perancangan. Bab 3 nanti deskripsi itu perancangan ya. Perancangan apa? Perancangan sistem gitu ya. Anda pakai UML. Nah, itu metode kita ya. Urutan yang akan Anda lakukan di dalam membuat program gitu ya. Nah, itu perancangan. Kemudian baru ada hasilnya kan di bab 4 ya. Nah, ini bagian result ya. Hasil dan pembahasan ya, yang dua ini. Pembahasan. Cuma di skripsi itu disyaratkan Anda membuat kesimpulan dari yang sudah Anda lakukan di sini. Nah, gitu. Ini wajib buat laporannya dengan sistematika tertentu. Terus akhir mau Anda S1, S2, apalagi S3. Nah, kemudian karena Anda perlu menulis, karena kita perlu menulis dalam bentuk laporan, kita pakai tool biar rapi tulisan kita. Nah, nanti kita akan bahas ini, kita diskusikan lah gimana caranya supaya rapi. Biasanya kalau di Word itu ada fasilitas style ya, heading ya, supaya tulisannya seluruhnya kalau bab 1 itu kalau diminta rata kiri, kita buat rumusnya, kita masukkan. Rumus di Word itu kan ada ya. Pokoknya kalau tulisan bab rata kiri masuk 6. Nanti kita nggak perlu atur-atur lagi kalau udah kita buat template ya, itu udah jadi. Setiap kita ngetiknya otomatis yang berubah Word. Nah, itu namanya style heading. Nah, kayaknya beberapa skripsi saya perhatikan banyak yang belum memanfaatkan fitur style heading ini di Word ya. Kelebihannya lagi begitu selesai nanti skripsi kita misalkan 50 lembar, nggak perlu kita buat daftar isi. Otomatis daftar isinya dibuatkannya nanti. Ya, tinggal kita insert blog itu langsung, daftar pustakanya juga langsung dibuatkan. Nah, itulah nanti pentingnya memanfaatkan fitur-fitur yang ada di dalam tool ya penulisan. Nah, kemudian untuk referensi kita pakai Mendeley ya untuk mensitasi. Nah, gimana supaya nggak ada yang salah di dalam membuat format daftar pustaka Pak? Gimana ada formatnya? Nah, itu di Mendeley udah diatur mau pakai yang mana kita. Kemudian cara-cara mensitasi itu kan mengambil kutipan dari buku atau dari jurnal gitu ya. Nah, itu gimana cara ngutipnya? Nah, itu pakai Mendeley. Memang gunanya untuk itu nanti ya. Nah, itulah tool yang akan kita pelajari nanti di perkuliahan ini. Nah, itu ternyata sudah selesai. Jadi itulah perkuliahan yang akan kita lakukan. Ini maksudnya ringkasan materi apa yang akan kita bahas gitu nanti. Ini nanti kita bahas satu-satu ini tentang lebih rinci gitu ya.
Ini kan cuma global ya, namanya silabus. Oke, itu yang saya sampaikan di perkuliahan pertama. Biar rekamannya nggak terlalu banyak, saya stop.